Sungguh menakjubkan, inilah karomah luar biasa guru-guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Dahulu, kealiman dan kehebatan Syekh Nawawi tidaklah lepas dari jasa para guru-gurunya. Di balik kesuksesan Syekh Nawawi menjadi imam Masjidil Haram, ternyata ada sosok-sosok luar biasa di balik layar. Ada banyak guru-guru Syekh Nawawi yang sangat alim, solih, warok, zuhud, dan penuh teladan. Mereka juga banyak yang diberi karomah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara guru-guru hebat Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau adalah guru Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga guru Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Ahmad Khatib Sambas bernama lengkap Syekh Muhammad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Beliau lahir di Kampung Asam Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1217 Hijriah atau 1802 Masehi. Beliau merupakan pendiri Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ada sebuah kisah menarik tentang perjalanan hidup Syekh Ahmad Khatib Sambas di waktu kecil. Dikisahkan, ketika beliau masih berumur 4 atau 5 tahunan, saat dini hari akhir Ramadan, beliau menemani pamannya mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Saat itu, sang paman melepaskan songkok putih dari kepalanya dan meletakkannya di kayu. Namun Syekh Ahmad Khatib yang masih kecil melihat songkok tersebut terbang, sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seperti bersujud. Ternyata, sang paman lalu mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Beliau lantas berdoa agar keponakannya yaitu Syekh Ahmad Khatib menjadi wali Allah di kemudian hari. Setelah peristiwa itu, Syekh Ahmad Khatib kecil kemudian nampak melakukan hal-hal aneh di luar kebiasaan atau menyalahi adat. Beberapa waktu kemudian, karomah Syekh Ahmad Khatib Sambas pun terlihat. Tiba-tiba, pohon asam yang terletak di tepi rumahnya berbunga dan berbuah luar biasa, padahal saat itu bukan musimnya. Buah yang terletak di kanan Syekh Ahmad Khatib kecil itu rasanya sangat manis, padahal sebelumnya tidak semanis itu. Sedangkan buah yang terletak di sebelah kirinya rasanya sangat asam, padahal sebelumnya tidak seasam itu. Dahulu, setelah beliau menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di kota asalnya, Syekh Ahmad Khatib lalu pergi berhaji ke kota suci Mekah. Setelah berhaji, beliau memutuskan tidak kembali ke tanah air, melainkan memilih untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam di Makkah. Saat itu, beliau tepat berusia 19 tahun. Beliau menetap di kota suci Makkah mulai seperempat kedua abad ke-19 sampai wafatnya pada tahun 1289 Hijriah atau 1872 Masehi. Beliau mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Islam, khususnya tasawuf, yang menjadikannya terhormat pada zamannya karena tingkat spiritualitasnya. Ada sebuah kisah menarik. Dahulu saat mulai menempuh pembelajaran di Makkah, Syekh Ahmad Khatib Sambas sempat diragukan keilmuannya. Sebagaimana dituliskan dalam buku Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah Studi Etnografi Tarekat Sufi Indonesia, bahwa suatu hari Syekh Ahmad Khatib pergi ke Masjidil Haram di sekitar halakoh ulama-ulama besar bangsa Arab yang sedang mengajar. Namun, ulama-ulama itu malah meminta Syekh Ahmad Khatib pergi meninggalkan halakoh mereka, karena menurut mereka, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak akan sanggup mengikuti pelajaran tersebut. Peristiwa tersebut lalu diketahui oleh Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani. Menurut firasatnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas kelak akan menjadi orang besar dan berguna di kemudian hari. Lalu, Syekh Daud memanggil Syekh Ahmad Khatib yang tengah bersedih itu, lalu membawanya tinggal di rumahnya dan diberikan pendidikan secara intensif. Ternyata, ilmu yang seharusnya dipelajari selama 30 tahun, malah mampu diselesaikan oleh Syekh Ahmad Khatib hanya selama kurun waktu 3 tahun saja. Perlu diketahui, Syekh Daud adalah seorang Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam Tarekat Syatariyah. Setelah belajar dengan Syekh Daud, Ahmad Khatib lalu diberi rekomendasi oleh Syekh untuk belajar dan bayat kepada Syekh Syamsuddin. Hebatnya lagi, dari seluruh murid Syekh Syamsuddin, hanya Syekh Ahmad Khatib yang dianggap pantas untuk menggantikan jika sang guru meninggal kelak. Sejak saat itulah, Syekh Ahmad Khatib Sambas lantas dilantik dan diberi gelar Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Selain itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas juga memiliki beberapa karya yang berpengaruh. Salah satunya adalah kitab Fathul Arifin, yang berarti kemenangan orang-orang yang arif. Kitab ini menjelaskan unsur-unsur dasar doktrin Sufi sebagai janji kesetiaan atau bayat mengingat Tuhan, atau zikir perenungan, atau muraqabah, dan rantai atau silsilah spiritual Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dalam catatan sejarah, di antara guru-guru Syekh Ahmad Khatib Sambas ialah Syekh Daud Ibnu Abdullah bin Idris Al-Fatani,
Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdi Al-Somad Al-Palimbani, Syekh Muhammad Sholih Rais, Syekh Umar bin Abdi Al-Karim bin Abdi Al-Rasul Al-Atar. Keduanya merupakan mufti mazhab Syafi'i, Syekh Abdi Al-Hafiz Ajami, dan Syekh Ibnu Ali Al-Sanusi, yaitu pendiri tarekat Sanusiyah. Selain itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas juga menghadiri pelajaran yang diberikan oleh Syekh Bisri Al-Jabarti, yaitu mufti mazhab Maliki, Said Abdullah Ibnu Muhammad Al-Mirgani, dan Utsman Ibnu Hasan Adimyati. Syekh Ahmad Khatib Sambas merupakan syekh dari dua tarekat, yaitu tarekat Qadiriyah dan tarekat Naksabandiyah. Dengan mengombinasikan kedua tarekat tersebut, jadilah tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah yang menjadi sarana dalam penyebaran Islam di seluruh Indonesia dan dunia Melayu di paruh kedua abad ke-19.